Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, Bapak-bapak sekalian, rahimakumullah. Marilah kita tetap semangat dalam thalabul ilmi ini, belajar bersama-sama. Dan marilah kita menjaga keimanan kita, menambah rasa keyakinan kita terhadap Allah Ta'ala, memupuk keimanan kita. Jadilah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, yakni seruan untuk menjadi hamba yang bertakwa di hadapannya. Sebab kalau kita tidak menjaga, tidak ada jaminan bagaimana akhir daripada kehidupan kita ini, ya. Dan untuk mengingat daripada Allah Ta'ala, untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, untuk beribadah yang lebih baik itu juga minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku ini atas atau untuk mengingat kepadamu dan untuk syukur kepadamu, dan tolonglah aku itu juga untuk lebih baik lagi dalam hal ibadah. Jadi ternyata kita tidak bisa mengandalkan apa yang kita miliki kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah Ta'ala, menjaga supaya kita ini beristiqomah dalam kebaikan. Kalau tidak dijaga, Masya Allah, orang yang baik-baik karena salah pergaulan, salah pendidikan, artinya mereka tidak mau menjaga daripada kondisi pada saat itu yang baik. Akhirnya Insya Allah kayak yang terjadi Ahmad Aidit, namanya bagus, Ahmad Aidit itu. Bapaknya seorang tokoh agama juga, Islam. Dia sering waktu kecilnya pinter ngaji, hafalannya banyak, sering diminta untuk tilawatil Quran, dilombakan. Tapi apa yang terjadi di akhir-akhirnya menjadi penekolnya seorang PKI. Masya Allah, ya. Kita berlindung pada Allah Ta'ala supaya kita dijaga, tidak sampai kita ini disesatkan oleh segala sesuatu yang menjadikan kita ini kegiur ke sana, baik itu situasi atau kondisi keadaannya tidak memungkinkan. Tapi kalau Allah Ta'ala ini berbelas kasihan kepada kita, Allah Ta'ala itu menolong kepada kita, tidak ada sesuatu yang bisa mencelakakan kepada kita. Makanya kita minta tolong kepada Allah Ta'ala. Jadi sebagai pembukaan daripada apa yang saya sampaikan tadi, sekarang kita masuk ke bab an-nafaqati, bab nafakot, ya. Sering disebut ya mencari sesuatu untuk penghidupan baik dirinya, anak istrinya, dan juga untuk mencari sesuatu untuk diinfakkan kalau ada lebihnya. Ya, nafkah tenan, nafkah di bab yang dibikin oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini.
hadis yang pertama dari bab ini atau hadis yang ke-991 an Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata Aisyah radhiyallahu anha dakhalat masuk Hindu bintu Utbah ya. Hindu bintu Utbah dia itu imro'atu Abi Sufyan, istrinya Abi Sufyan. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ini nantinya dakholanya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk pada Rasulullah sallallahu. Istrinya Abi Sufyan. Fakolat maka berkatalah istrinya Abu Sufyan, Hindu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Sufyana, sesungguhnya si Abu Sufyan suaminya ya, itu rajulun seseorang yang syahihun, yang bakhil. La yuktini, tidaklah dia itu memberikan kepadaku min nafakoti, dari nafkah yang mayakfini, apa-apa yang dapat mencukupkan kepadaku, wa yakfi baniya, dan yang dapat mencukupi anak-anaknya, illa kecuali ma'akhadtu, apa yang aku itu mengambil, dalam arti apa boleh aku itu mengambil, min malihi, dari hartanya Abu Sufyan, bi ghairi ilmihi, tanpa sepengetahuannya. Fahal maka adakah alaiya atasku itu fi dzalika, pada yang demikian itu, min junahin, ada dosa. Faqala maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhi min malihi bil ma'rufi, ambillah dari hartanya dengan jalan ma'ruf. Ma yakfiki, apa yang mencukupi padamu, wa yakfiki baniki, dan apa-apa yang dapat mencukupi anak-anakmu. Muttafaqun alaihi. Si Abu Sufyan ini kan sama istrinya si Hindun ini kan masuk Islam pada akhir-akhir itu, ketika Fathul Mekah dia masuk Islam ya. Nah, sebenarnya pada awal-awal itu dia itu memusuhi daripada Islam dan Muslimi, tidak tingginya, termasuk ini kan yang terjadi di perang Uhud ketika si Hamzah bin Abi Thalib, paman Nabi itu disewakan tukang panah orang Habsyi, budak. Karena itu kan terus dibunuh perutnya, kemudian diambil hatinya, kemudian dikunyah-kunyah oleh si Hindu. Ya bisa juga, soalnya di perang Badar kan membunuh ayahnya, ya, ayahnya, si bapaknya kan dibunuh, si namanya si Utbah itu juga saudara si Walid bin Utbah itu juga terbunuh, juga pamannya terbunuh, gue diincim-incim ketika di perang. Nah, kita lihat di hadis ini, jadi bolehnya seorang perempuan kalau tidak diberi nafkah
oleh suaminya padahal suaminya mampu, maka boleh mengambil harta suaminya bil ma'ruf, ya, bil ma'ruf tanpa sepengetahuan suaminya. Karena apa? Suami itu bekerja untuk dirinya dan untuk keluarganya. Meskipun si istri ini punya duit juga, gitu, punya duit. Kalau dia tidak mengambil, udah dia mengeluarkan sedekah dia. Bagi seorang perempuan itu, bagi wanita itu bekerja untuk dirinya. Bahkan ketika suaminya meninggal, kemudian dia menghidupi anak-anaknya sendiri itu, dia termasuk menghidupi daripada anak yatim. Ya, anak yatim, insyaallah. Bukan berarti si Abu Sufyan ini kemudian masuk Islam masih punya sifat perbuatan jelek. Mungkin salah satu kekurangannya di sini, ya, kekurangannya di sini. Maka bapak-bapak, ya, biasanya kalau orang-orang di luaran sana nuntut, ya, makan yang enak, kemudian kalau tidak diberi sesuatu yang sesuai dengan keinginan hatinya itu marah sama istrinya, sementara istrinya tidak dikasih nafkah. Oboy, jangan. Nah, lepas dari sini, pengambilan dengan secukupnya itu secukupnya makan untuk hari itu. Bahkan ada sebagian makan pada saat itu. Ambil. Loh, kok tidak minta saja? Lah sudah diberitahu bahwasanya istri kan tahu betul loh suaminya, kan apal. Oh, suami saya begini. Kalau saya minta pas ini mesti tidak dikasih meskipun dapat. Makanya dia mengatakan bahwasanya si Abu Sufyan ini adalah rajulun syahihun. Dia tahu dia adalah bakhil, memberikan sesuatu yang tidak semestinya mencukupi daripada untuk nafkah keluarganya, maka boleh mengambil, ya. Dan si istri ya namanya memberikan makan itu bukan wujud makanan, gitu. Istri tidak bisa, seorang perempuan atau seorang wanita tidak bisa nuntut juga. Loh, kan diperintahkan oleh Allah memberikan makan kepada anak istri, kok dikasih duit lah itu. Itu sudah menjadi mahfum, ya. Kalau memberikan nafkah itu wujudnya itu tidak makanan yang diberikan, meskipun juga boleh, karena kan di zaman Rasulullah SAW juga terjadi seperti itu. Boleh saja pengambil, tapi yaitu tadi secukupnya. Lah secukupnya itu cukup yang bagaimana? Ya kalau secukupnya itu makan yang ala kadarnya sebagaimana yang biasa berlaku. Makannya itu apa toh? Menurut kadar daripada kemampuan yang ada. Jangan sampai kemampuannya tahu tempe itu kemudian tiap hari konsumsi daging. Ya kalau tidak masalah. Atau mungkin kalau mengajak anak istrinya makannya tidak di rumahnya sendiri, diajak makan di luaran, tidak masalah. Apapun, sesekali tidak menjadi masalah. Jadi istri juga harus tahu, bagaimana suami saya ini bekerja dan hasilnya apa, itu harus mestinya tahu suami. Maka tidak akan meminta sesuatu yang suami itu di luar kemampuan. Istri itu tidak meminta kepada suami di luar kemampuannya. Si istri tidak akan meminta itu. Apa ini termasuk mencuri? Mungkin ya termasuk mencuri, tapi kan diperbolehkan. Diperbolehkan karena apa? Menjadikan satu darurat. Bapak-bapak sekalian, jangan bersifat seperti orang-orang yang bakhil, memberikan sesuatu yang istrinya itu mumet ngecake, mumet ngecake. Ya, untuk beras masak 1 hari, anak 8, dirinya dan istrinya 20.000. Kan sulit, Pak. Padahal apa yang terjadi
Kebiasaan kalangan kita itu adalah makan tidak cukup satu kali. Sekarang ada makan pagi setelah sarapan, ada makan siang, ada makan setengah siang, apa? Mindu lah tadi, itu makan malam. Nah itu tidak dikenal di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah itu ketemunya makanan pagi ya makan pagi itu, ketemunya siang ya makan di waktu siang itu, ketemunya malam ya di waktu malam. Orang-orang sekarang kan, wah, saya belum makan pagi yuk dimakan ya. Loh, apalagi istilah sarapan. Nek belum nasi dianggap belum sarapan. Pun sarapan dereng lebih mak meroti kali. Nek cara Rasul itu minum air putih itu sudah termasuk makan. Kita kan betul kuat ngoten gitu. Karena kebiasaan yang ada. Intinya boleh pengambilan. Walaupun ini jarang terjadi, tapi ini terjadi. Kalau hal terjadi seperti ini, bisa. Biar secukupnya. Kalau sekarang dompet wujudnya ya ampun diacak-acak dompetnya yang tadi. Kalau kan gitu. Kalau misalkan istri kan tahu. Kalau ini kan dia lebih tahu. Oh, nek tak jaluk tidak boleh. Kita kan lebih tahu. Oh, suami saya itu kalau tak mintai seperti ini bisa. Kepiye carane supaya apa roda dalam rumah tangga itu tidak terjadi guncangan. Begitu juga untuk menjalankan daripada uang si suami ini, kalau dia mau bersedekah ya harus izin sama suami, izin, kecuali uangnya sendiri loh ya, uangnya istri sendiri. Izin atau membelikan sesuatu apa yang dipunyai oleh miliknya si suami harus izin. Jadi kan seperti itu. Nah, sekarang kan tidak seperti itu. Sakit-sakit gajian kurang 2 minggu duitnya 2 juta bingung. Utang duitnya gajiannya bojoku cek 2 minggu duitnya kali 2 juta. Wah, ina 2 minggu 2 juta bingung. Nek kalau jenengan anu gitu. Ya Allah, terjadi. Nah, dulu bakal diceritani tadi. Orang kok sekali makan tuh 600.000. Sing dipangan opo. Ceritanya sama ini Pak Sardi nih. Pas mau bikin masjid diajak ke Surabaya cerita. Putuku yo opo. Kok yo disedekahke kok sing kepiye sekali mangan kok. 300. Nek nggowo wong 10 lah ya wis. Masyaallah. Kalau kita kan disih-disih iki dadar ndok men diparingi tepung lah ngoten nggih. Coba bar ngoten diwis ngeten terus diwis ngeten. Dinyeten saya diseset ngeten terus sulit lho. Bas, masyaallah. Bas. Wa antori muharibi, dan dari torik al-muharibi qala berkata, qadimna, kami datang al-Madinata, ke Madinah. Faida, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun, berdiri alal mimbari, di atas mimbar, yahtubun nasa, beliau mengkhutbahi orang banyak. Kata si Torik, saat itu ketika datang sampai ke Madinah, ya beliau itu pas berdiri di mimbar mengkhutbahi orang banyak. Wa yaqulu, dan beliau itu bersabda dalam khutbahnya tadi, yadul mukti, insyaallah. Yadul mukti, tangan yang memberikan, itu al-uliyah, yang atas atau yang tinggi. Wa bedak, dan mulailah biman, dengan orang yang ta'ulu, engkau tanggung. Ummaka, ibumu, wa abaka, dan bapakmu.
wa ukhtaka dan saudara perempuanmu, wa akhaka dan saudara laki-lakimu. Tsumma adnaka, kemudian yang dekat padamu, fa adnaka maka yang dekat padamu. Rawahul Nasai wa sahahahu Ibnu Hibban wa Darulqutni. Baik si Darulqutni maupun Ibnu Hibban kedua-duanya menganggap hadis ini hadis yang sahih dari riwayat Nasai. Jadi kata si Torik, saya itu pas sampai di Madinah jalan itu, wah saat temui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdiri di mimbar sedang mengkhotbah orang banyak. Jadi, wallahu alam khotbahnya Jumat atau khotbah biasa. Kemudian dalam isi khotbah beliau itu adalah tangan yang atas itu tangan yang memberi. Artinya kebiasaan orang yang memberi itu pasti tangannya yang di atas, bukan mengambil begini biasaan. Kemudian Nabi ini memerintahkan supaya memulai dengan orang yang ditanggung, yang dia tanggung dalam memberikan nafkah dengan hubungannya bab ini. Siapa yang pertama adalah ibumu, kemudian baru bapakmu. Loh, kok keluarga tidak disebut? Maksudnya ya setelah tanggungan anak istrinya terus ibumu, ya, dan bapakmu, saudara-saudaramu, ya, saudara dari saudara yang perempuan maupun saudara yang laki-laki, ataupun ya adnaka yang dekat maka yang dekat. Ya, bisa jadi jar, bisa jadi tetangga, atau mungkin dekat dengan hubungan kekerabatan. Kalau diperlukan, sama-sama melaratnya, sama-sama butuhnya, ini ada hubungannya saudara, ini tidak, maka didahulukan yang ada hubungannya saudara. Dan bisa dibagi. Termasuk Abu Tulhah juga ketika Bairuha ini diserahkan kepada Nabi, Nabi kan tidak gage-gage. Istilah kita, Abu Tulhah buat dipenggali sik tuh. Iki kebun sing wah masyaallah di depan masjid, dan luas juga. Kurmanya juga kebun anggurnya, di dalamnya ada sumurnya ini. Tapi diserahkan untuk perjuangan Rasulullah. Tapi oleh Rasulullah diterima kemudian supaya membagikan kepada saudara-saudaranya. Karena dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saudara-saudara itu membutuhkan. Nah, salah satu saudara ini dijual setelah diberi oleh si Abu Tulhah rizki bagian itu. Itu lapor pada Rasulullah. Setelah saya kasih, salah satu saudara menjual itu. Nah, Rasulullah, lah ya urusan dia sudah kamu kasihkan, kalau kamu itu memberikan ya sudah, mau dijual mau diberikan lagi kan bukan urusanmu. Nah, itulah istilahnya bahwa kita memberikan sedekah itu ya memberikan hadiah. Kemudian diserahkan kayak urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tahu tegur, karena hubungannya bukan lah sudah kok ditekoke, bukan, ini amar ma'ruf nahi mungkar. Ngaten nggih. Betul lah yang sedekah, tapi ini nyeleweng. Nah, ini urusannya bukan sama nguntit sedekah saya, tapi kamu salah dalam ngecaki. Nah, misalkan itu. Nanti babnya di bab lain urusannya. Tapi lepas dengan itu kita tidak bisa atau tidak boleh mengada-adakan sesuatu buntuti istilahnya gitu. Buntuti sedekah kok ya apa to? Kok ora disiar gitu. Ora disiar kok ngakali piye lah misalkan gitu. Sudah. Buat kita, buat orang-orang yang masih belum berpengetahuan seperti itu ya, kalau bisa untuk supaya orang lain semangat ya monggo saja. Monggo saja. Tapi bagi kita sudah tahu ya tidak perlu ya. Atau ada kepentingan-kepentingan yang lain. Ya. Kalau sekarang kan di organisasi atau yang lain atau di apa itu ya, untuk keadministrasian biar tidak jelimet ya, tidak apa-apa. Saya tidak mengurangi daripada keikhlasan dia. Dia tanggung. Setelah itu, dan seorang ayah juga harus adil.
Jangan sampai anak-anak istrinya belum makan apa-apa dia sudah 15.000 dulu. Terus anaknya tidak mau, istrinya tidak mau. Geleme gur kuwi tok. Ini Bu, selawe aku nggih. Tuku sayur. Sedino. Iku sing 15.000, gue diambil 15.000 dulu. Ya kalau harganya itu saja. Dibagi tidak bisa. Karena yang mau cuma dia dan itu tidak mengenyangkan. Adil enggak kira-kira yang seperti itu? Kalau tidak adil tinggalkan. Enggak adil kalau ini. Ya, makannya sama, gitu. Dia ikut makan, tapi kan dia ngambil sih dalam hal-hal semacam seperti itu. Bisa dipahami ini. Hal-hal semacam seperti itu. Nah, Bapak sekalian, urusan tentang harta ini banyak orang yang terjadi perceraian, terjadi adu mulut gara-gara ini. Bahkan ada orang yang terseret dalam kemaksiatan zina gara-gara ini. Urusan tentang alasannya lagi nutup kebutuhan perekonomian sulit, akhirnya dia potong pemikiran yang lebih halal haramnya dan dijelaskan, pokoknya lebih mudah buat dia. Makanya kalau muslimin ini betul-betul menjadikan hidup ini berladang secara berjamaah, insya Allah terjadi seperti itu. Jangan sampai kita kenyang, tetangga kita ini ngelus-ngelus peteng, tidak akan terjadi. Akan terjadi buat kita ini. Nah, perhatikanlah, sampai Rasul itu kan la tahqiranal minal ma'rufi syai'a ibu. Kamu jangan sampai menganggap remeh perkara yang baik. Meskipun kamu memasak teracang daripada kambing, perbanyaklah kuahnya. Kalau misalkan tetanggamu itu butuh dikasih, perlu kasihlah. Ojo mung mambu kempas-kempis nih. Apalagi dibuang di perjalanan dia lewat, di miskin ini kan. Terjadi seperti itu. Hubungan jual beli juga seperti itu mestinya. Bagi orang yang membeli ya sudahlah. Oh, ya gur kacek sithik, oh ini saudara kita juga, ngoten nggih. Nah, paling-paling nanti dapat laba, dapat hasil, dapat keuntungan juga untuk sedekah juga kan. Bagi yang jualan juga betul, ini saudara sendiri kok. Wis tak kira rada murah aja kan terjadi satu kebaikan dua-duanya. Yang membeli karena ini saudara muslimnya dilebihkan juga tidak mengapa. Artinya yang menjual karena saudara muslim agak harganya dipepetkan atau diberi harga yang murah. Nah, selisih 1.500 kemudian menginginkan yang kalau dia punya untung tidak genah karena dia bukan orang-orang muslim, dimanfaatkan oleh mereka harta kita ini. Di perputaran harta sama muslim, akhirnya sudah kita memberikan kekayaan kepada non muslim, bisa jadi menjadi senjata untuk menghantam kita. Ya, semacam seperti itu. Nah, di sini setelah itu ibumu. Jadi misalkan kita ini kerja kemudian menyisih-nyisihkan uang itu untuk ibunya, ya terdapat duit jika sisih-sisihkan untuk ibunya, tidak masalah, dan istrinya diberitahu biar tidak ada rasa kok sangger-sangger kok ibunya. Ya kalau istrinya sama-sama ngaji kan tidak masalah nih. Ya, anggapannya itu. Apalagi Masya Allah, orang tua punya anak lebih daripada 3, tuanya Masya Allah sing bingung sing diloni lah ya, Masya Allah. Setelah itu bapaknya, artinya memang didahulukan ibu itu memang ya berbeda nih. Kalau di ayat itu kan ibu itu tidak seperti bapak, meskipun bapak juga punya peranan penting dalam rumah tangganya, tapi ibu juga penting. Amalat ummuhu wahnan ala wahnin, yang tidak terjadi pada seorang suami. Bobot gitu ya, berat tambah berat, wahnan ala wahnin ya. Berat atas berat, nanti semakin berat semakin berat semakin berat ya. Sehingga seorang anak untuk membalaskan budi
kepada orang tuanya pun walaupun bagaimana sah tidak akan terjadi. Karena seorang tua menggendong anaknya waktu kecil itu, dia berharapan bisa cepat jalan, cepat jalan sendiri. Sementara seorang anak menggendong bapak atau ibunya yang lumpuh itu berharapan pirang sasi meneh iki lha itu. Harapannya kapan mati. Kebanyakan seperti itu, dan disabdakan oleh Rasul yang saya percaya dan ini enggak percaya tidak akan bisa membalas kebaikan-kebaikan seorang orang. Jalannya itu kita minta pada Allah. Ada yang dekat dan baik dekat dengan kekerabatan ataupun dengan tetangga. Akhirnya jam ini sampai ini saya kira cukup sekian ya apa yang saya sampaikan, dan insya Allah kita sambung kembali di lain waktu kalau Allah Ta'ala memberikan satu kesempatan yang lain. Pak Abu Boleh saja astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.